Semuanya, kita bertemu lagi. Saya Muhammad Jamil, biasa dipanggil Jamil. Saya seorang advokat, juga pegiat lingkungan di Jaringan Advokasi Tambang. Sebuah organisasi masyarakat sipil yang membela hak hukum orang biasa, baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Yang kami bela tentu saja mereka, orang-orang korban dari industri ekstraktif pertambangan dan juga calon korban. Terdiri laki-laki, perempuan, juga anak-anak. Contohnya, mereka yang terancam kehilangan hak atas pekerjaannya, kehilangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga yang terancam kehilangan hak hidupnya. Nah, terkait dengan persoalan hari ini, kita akan bicara soal sebuah perusahaan pertambangan Dairi Prima Mineral. Pertambangan ini kita pantau sejak lama ya, antara Jatam juga bersama-sama dengan organisasi masyarakat sipil di Dairi, misalnya YDPK, Bakumsu, juga Aisel gitu. Jujur saja, kita ngelihat bahwa pertambangan Dairi Prima Mineral di Sumatera Utara, di Kabupaten Dairi, hingga ke Aceh Singkil, ini di masa depan akan menciptakan suatu bencana bukan alami. Bisa kita sebut adalah bencana industri. Karena bagaimana mungkin mereka akan menempatkan 1 juta ton limbah tailing dalam sebuah bendungan yang fondasinya labil, dan kita tahu bahwa Sumatera Utara khusus Kabupaten Dairi merupakan kabupaten wilayah rawan gempa tepat di patahan Sumatera tuh. Nah, kita juga melakukan sebuah legal analysis ya, secara singkat bersama dengan Bakumsu, bersama dengan Aisel gitu. Nah, kita menemukan sebuah aktivitas yang patut diduga ini sebetulnya adalah ilegal jika kita tinjau dari regulasi dan peraturan perundang-undangan kita yang sekarang gitu. Bagaimana mungkin mereka melakukan sesuatu yang sebetulnya belum ada izinnya sampai sekarang. Apa itu? Misalnya melakukan pembangunan bendungan, akan tetapi agenda ini atau rencana ini belum termuat dalam AMDAL PT Dairi Prima Mineral dan Surat Kelayakan Lingkungan Hidup di tahun 2005. Nah, seperti yang kita tahu, sejak 2020 kemarin mereka melakukan perubahan permohonan adendum AMDAL, dan perubahan tersebut salah satu agendanya adalah penempatan dam tailing ini. Nah, itu sampai sekarang belum ada surat keputusan kelayakan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Menteri terkait dengan hal tersebut. Itu artinya sampai sekarang PT Dairi Prima Mineral belum memiliki dokumen lingkungan hidup sebagaimana yang mereka inginkan. Tapi di lapangan prakteknya mereka sudah melakukan beberapa kegiatan. Nah, selain itu terdapat tanda tangan warga anggota masyarakat sebanyak 2.200 maksud saya, yang menandatangani petisi penolakan terhadap pembangunan dam tailing ini. Bahkan ada gereja juga yang menolak dirinya untuk direlokasi. Nah, lalu selanjutnya siapa sebetulnya pemilik saham, pemilik orang-orang yang paling berkepentingan di balik penambangan ini? Kita ngelihat ada dua gitu. Pertama, kepentingan pihak dari luar negeri, seperti yang saya bilang tadi, ini penanaman modal asing, modalnya mayoritas dari Tiongkok, Cina gitu, lewat NFC China. Lalu sisanya itu dari keluarga Bakri gitu, Bumi Resource, suatu perusahaan yang riwayatnya juga sangat panjang dalam pertambangan, termasuk menciptakan kerusakan lingkungan hidup. Kita belum lupa peristiwa Lapindo, itu juga pertambangan dari Bumi Resource, keluarga Bakri. Lalu juga yang terjadi di Kalimantan Timur, PT Kaltim Primakol juga itu suatu perusahaan pertambangan milik keluarga Bakri yang juga menimbulkan daya rusak yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia maupun yang bukan manusia di bumi Kalimantan. Cerita ini potensi akan berulang di Kabupaten Dairi. Nah, terakhir saya berpendapat bahwa sebetulnya di bumi ini yang kita huni sama-sama hanya satu gitu, ada daerah yang semestinya tidak diperuntukkan bagi industri pertambangan, juga bagi penempatan limbah. Ya, salah satunya di mana? Ya, di Dairi ini. Dan
sudah seharusnya para pihak berkepentingan tadi menarik saham investasinya di tambang dari Prima Mineral, dan kami juga mendesak agar pemerintah khususnya KLHK tidak menyetujui proses adendum AMDAL yang sedang berjalan di Kementerian Lingkungan Hidup sampai saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ucapkan terima kasih.